Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan berterima kasih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudaraku muslimin, jemaah azzakumullah. Pembahasan kita pada 100 amalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk pada pembahasan beberapa sunnah yang terkait dengan wudu dan salat. Pada bab ini, pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan sunnah wudu, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamadmadu wa yastanshiqu min kaffin wahidah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berwudu, beliau berkumur istinsyaq dari satu telapak tangan. Jadi bejana airnya dituangkan dulu, lalu dicuci kedua telapak tangannya 3 kali. Lantas kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya, satu tangannya ke dalam bejana tersebut. Jadi dahulu dulunya pakai bejana itu wadah. Tidak ada kayak kita sekarang keran dan pancuran seperti itu. Rasulullah SAW masuk mengambil air dengan satu telapak tangannya. Beliau SAW gunakan untuk umur dan istinsyaq sekaligus dari satu telapak tangan. Itu berarti air yang masuk ke dalam mulut dibagi dengan air yang dihirup oleh hidung. Jadi jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi volume air yang digunakan, sebagian lagi digunakan untuk istinsyaq dalam satu kali cidukan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para fuqaha, para ulama fikih, terutama fuqaha Syafi'iyah, para ulama fikih dari mazhab Syafi'i, disebutkan di dalam Mujawami al-Taqrib, itu mereka memberikan perincian-perincian. Yang pertama, yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, inilah cara yang paling utama nomor satu. Ketika orang-orang berwudu, setelah dia cuci kedua telapak tangannya, maka dia berkumur dan istinsyaq dengan satu telapak tangan, satu cidukan, kumur, hirup, keluarkan, juga kumurnya dikeluarkan. Jadi hanya 3 kali ciduk, tapi untuk 2 sekaligus, berarti menggabungkan antara kumur dan istinsyaq. Ini cara pertama paling utama. Cara yang kedua yaitu dengan cara umur, lalu kemudian ambil air lagi, istinsyaq. Umur, ambil air, umur, buang, ambil air lagi, istinsyaq, lalu kemudian dikeluarkan. Jadi selang-seling umur, istinsyaq, umur, istinsyaq, umur, istinsyaq. Berarti 6 kali cidukan, 6 kali ngambil air. Cara yang ketiga, ini yang banyak dipraktekkan oleh kita. Umur 2 ring, umur 2 ring, umur 2 ring, 3 kali. Habis itu baru istinsyaq, 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 istinsyaq. Dari sisi keutamaan, yang nomor 3 yang kita sebutkan ini yang paling bawah, bukan gak satu. Jadi kalau bicara keutamaan, yang paling utama adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid tadi, istinsyaq jadi satu, jadi hanya 3 kali cidukan. Cara yang kedua, selang-seling, umur istinsyaq, umur istinsyaq, umur istinsyaq. Cara yang ketiga, dan ini yang paling bawah dari sisi keutamaan. Sekali lagi ingat, bukan tidak sah.
Tapi dari sisi keutamaan dia paling bawah, paling rendah. Umur, istinsyaq. Dan tadi kita sudah sebutkan bahwa hal ini juga disebutkan oleh fuqaha Syafi'iyah, para ulama fikih dari kalangan mazhab Syafi'i di dalam beberapa literatur, di dalam beberapa kitab. Kita sama-sama ketahui bahwa yang menjadi umdah, yang menjadi sandaran terkait dengan kaifiyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis yang dijadikan sandaran adalah hadisnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikeluarkan dari Bukhari dan yang lain. Dan ini dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di hadapan para sahabat. Jadi pada saat itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah, sudah jadi khalifah. Khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin, mau salat asar. Sahabat Utsman bin Affan minta kepada Maula itu mantan budaknya, Tumran, untuk membawakan air di bejana. Setelah dibawakan ini di depan Masjid Nabawi, orang lihatin semuanya. Lalu kemudian kata sahabat Utsman bin Affan, saya akan perlihatkan kepada kalian bagaimana cara wudhunya Rasulullah SAW. Orang-orang lihat semua. Para sahabat yang lain yang masih hidup menyaksikan, para tabi'in juga menyaksikan semua. Di hadapan orang banyak, sahabat Utsman bin Affan menuangkan air dari bejana tadi pada tadi ke tangannya dan kemudian cuci telapak tangannya 3 kali. Setelah itu tangannya masuk ke dalam bejana yang jumlah airnya tidak sampai 20. Kita sedang tidak membicarakan perdebatan fikih, kita sedang menjelaskan hadis ini. Beliau betul seperti yang diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Zaid. 1 kali cidukan umur istinsyaq. 1 kali cidukan umur istinsyaq. 1 kali cidukan umur istinsyaq. Adapun membaca bismillah nanti ada dalam riwayat. Terjadi perselisihan di antara para fuqaha, apakah dianjurkan, apakah harus, apakah boleh-boleh saja. Jadi kalau ada orang duduk lupa di depan membaca bismillah, itu yang paling utama dia membaca. Sebelum dia cuci kedua tangannya atau sambil dia cuci kedua telapak. Habis itu basuh wajah. Kita maklum basuh wajah. Namanya wajah itu lebarnya dari sini sampai sini. Jadi ini telinga yang ini mesti kena. Jadi kalau ada orang punya cambang yang tebal harus lewat. Tidak boleh di cambangnya berhenti, harus lewat sampai sini. Sedangkan panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut standar, sampai dagu. Nah, adapun jenggot yang tebal dianjurkan di sela-sela. Yang tebal, kalau yang tipis tidak usah, sudah masuk ya. Karena ada sebagian orang-orang Arab pun jenggotnya bukan hanya tebal, besar, bahkan agak curly gitu ya. Ada yang curly banget malah, itu nggak akan masuk itu air kecuali begini. Tapi kalau kayak kita orang Indonesia tipis-tipis ini tidak ada. Lalu kemudian jadi itu, makanya wajah itu betul-betul kalau pakai satu tangan bisa, satu tangan begini, tapi biasanya setelah ini kemudian diratakan dengan kedua telapak tangan. Atau dia ciduknya langsung dengan 2 telapak tangan juga tidak masalah. Ya, lalu kemudian dia rata. Begitu juga sampai tangannya sampai melewati siku. Karena batasnya siku kita sulit menentukan, maka lebih baik dilewatkan sampai situ. Nah, begitu juga yang adapun yang mengusap kepala, memang di dalam hadisnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasul mengusap kepala, tangannya dibasahi, bukan ambil air, bukan hidup air, tangannya dimasukkan, dibasahi, tangannya dibasahi, bukan menciduk air. Kalau ini namanya menyiram, dan ciduk air, ambil begini namanya nyiram kepala. Tapi tidak, tangannya dibasahkan, lalu basah-basah yang nempel di tangan itu diusapkan. Tidak mengambil air yang baru, dan kemudian langsung ke telinga. Nah, di dalam hadisnya sahabat Utsman bin Affan, radhiyallahu tidak disebutkan, yang dikeluarkan oleh Bukhari tidak menyebutkan 3 kali. Memang ada riwayat yang Imam Al-Baihaqi menyebutkan 3 kali. Tetapi para ulama ketika melihat hadisnya sahabat Utsman bin Affan mengatakan yang namanya mengusap berbeda dengan membasuh. Kalau membasuh itu ada air yang diciduk. Kalau ini mengusap maka diringankan, 1 kali sudah cukup.
tidak mesti 3 kali. Kalau toh ada kemudian sebagian orang yang mengikuti fatwa sebagai para ulama 3 kali, kita tidak masalah. Tapi dengan 1 kali itu sudah cukup. Habis itu kemudian dia cuci kaki, basuh kaki, dicuci sampai mata kaki, nanti di atasnya sini, tidak perlu sampai lutut, cukup di atas mata kaki saya. Dan kalau dia misalnya pakai hoof, pakai sepatu, sebelumnya dia berwudu terlebih dahulu, itu dapat lepas, cukup insya. Kalau di kita tidak begitu. Bahkan sampai sebagian riwayat dikuatkan oleh sebagian para ulama, termasuk Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dan dikuatkan oleh sebagian para ulama, hatta jawab kaos kaki. Makanya sebagian orang di Saudi, bukan orang Indonesia, itu mereka kalau wudu, jadi mereka mungkin sebelum berangkat kerja sudah wudu, baru kemudian pakai kaos kaki, kemudian pakai sepatu. Kalau mereka mau salat, itu mereka tidak lepas kaos kakinya. Mungkin sepatunya dilepas gini pas wudu, yang diusap cuma kaos kakinya. Lalu kemudian dia salat. Jadi ini memang ada sebagian ulama memberikan penjelasan seperti itu. Nah, yang perlu kita sampaikan di sini, kita perlu jangan masuk terlampau dalam pada perdebatan fikih. Hal-hal yang memang kita tidak perlu tempat mencoba tidak perlu. Kalau kita dapati hadis, kita amalkan sudah cukup. Adapun sebagian saudara kita misalnya dia mendapati fatwa madhab dan dia mengamalkannya, kita boleh menjelaskan hadisnya demikian. Tapi kemudian berdebat, bermusuhan, bertikai, maka hal ini tidaklah dijauhi dan dihindarkan. Karena tidak semua orang memiliki informasi yang sama. Memberitahukan boleh, menyampaikan boleh, menginformasikan dianjurkan. Ini Rasul ajarkan demikian. Tetapi kemudian dalam permasalahan seperti sampai bermusuhan, maka hal ini tidak dibenarkan dan tidaklah kita menjauhi hal sebesar itu. Karena apa? Karena hal yang seperti ini kalau kemudian mendatangkan dampak yang besar berupa permusuhan, pertikaian, maka justru itu yang harus dihindari. Kita menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar manusia mau mengamalkan, bukan agar kita bertikai satu-satu. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.